Anda Wijaya Kusuma, warga Bekasi, kelahiran September 97. Dia tinggal mengontrak di Cibitung, Bekasi. Pekerjaannya serabutan, kadang ada job, kadang tidak. Seperti saat itu dia sedang menganggur, dompetnya kosong minta diisi rupiah. Kalau sudah begini, dia langsung ingat satu nama, Sidah Alatas. Anda pertama kali bekerja pada Ibu Sidah pada 2021 sebagai sopir harian. Yang mengenalkannya pada Ibu Sidah adalah mantan istrinya yang kebetulan kenal dengan Sidah. Sebagai sopir harian, Anda dibayar antara 120.000 hingga 200.000. Makan, minum, dan rokok ditanggung Ibu Sidah. Terakhir, sebulan lalu, Anda bersama Andrian alias Warno, temannya satu kontrakan, bertemu Ibu Sidah. Setelah itu tidak ada lagi panggilan job. Pada Minggu 29 Juni 2025, Anda pun berinisiatif menghubungi Ibu Sidah lewat HP. Ada kerjaan nggak, Bu? Jadi sopir atau kerjaan apa aja yang ada? Sekalian Anda juga menanyakan apakah ada kerjaan untuk Andrian alias Warno. Ibu Sidah yang sehari-hari berprofesi sebagai notaris mengatakan agar mereka bertemu esoknya Senin guna membicarakan hal itu. Demikianlah Senin siang 30 Juni Anda menghubungi Ibu Sidah dan mengatakan dia dan Warno akan datang naik kereta dan turun di stasiun Bojonggede, Bogor. Nanti ketemuan di minimarket dekat stasiun ya, Bu. Pukul 4 sore setiba di stasiun Bojonggede, Anda dan Warno menunggu di minimarket dekat stasiun. Tak lama kemudian Ibu Sidah yang tinggal di Bogor datang dengan menyetir mobilnya Honda Civic putih. Anda dan Warno masuk. Anda yang sudah berpengalaman jadi sopir mengambil alih kemudi, sedangkan Warno duduk di sampingnya dan Ibu Sidah duduk di belakang. Ibu Sidah mengajak ke daerah Sentul, Bogor. Saya akan bertemu dengan klien di sana. Mobil pun melaju menuju Sentul. Sekitar pukul 6 sore, mereka tiba di tujuan, sebuah restoran. Tapi kemudian Ibu Sidah membatalkan pertemuan dengan klien. Akhirnya mereka bertiga minum kopi di restoran itu sambil mengobrol. Cukup lama, sekitar 3 jam hingga pukul 9 malam. Ketiganya kemudian meninggalkan restoran menuju warung kopi di daerah Luwi Liang, Bogor. Di sana mereka kembali nongkrong sekitar setengah jam. Hari semakin malam, saatnya Anda dan Warno pulang. Mereka pun menuju stasiun Bogor sebab Anda dan Warno akan kembali ke Cibitung dengan menumpang kereta. Di tengah perjalanan, ketiganya sempat berhenti makan nasi uduk. Pukul 10.40 malam setiba di stasiun Bogor, Anda dan Warno turun, sedangkan Ibu Sidah langsung pulang dengan menyetir sendiri mobilnya. Tapi ternyata kereta ke Cibitung sudah tidak ada, sedangkan hujan turun. Bagaimana ini? Anda berinisiatif menelpon Ibu Sidah. Dia bilang mereka batal pulang karena kereta sudah tidak ada dan hujan pula. Bu, jemput kami, pinta Anda. Sidah mengiyakan. Saat itu sudah pukul 3 pagi, Selasa 1 Juli 2025. Sidah menjemput Anda dan Warno di dekat stasiun. Kalian nginep di kantor saya saja, kata Sidah yang memiliki kantor notaris yang berlokasi di Jalan Raya Bojonggede, Bogor. Anda dan Warno setuju. Anda mengambil alih kemudi. Ibu Sidah duduk di jok samping sopir sedangkan Warno duduk di belakang Ibu Sidah. Mobil berjalan pelan sekitar 20 hingga 30 km per jam. Ketika mobil berada di Jalan Raya Bojonggede, mendadak Warno mendorong tubuh Ibu Sidah agar keluar dari mobil. Sidah terkejut dan meronta. Mau apa kamu? Tiba-tiba Warno menusuk dada Sidah dengan gunting. Sidah terus melawan dan berteriak minta tolong. Melihat hal itu, Anda yang terkejut berusaha menahan tangan Warno. Sudah, jangan. Gunting terlepas jatuh ke bawah jok. Bukannya berhenti, Warno semakin beringas. Dia cekik leher Sidah sekuat tenaga selama 15 menit hingga akhirnya wanita itu menyerah, terkulai, diam selamanya. Anda panik melihat aksi fatal Warno. Gimana ini? Udah diam aja lu, nanti gue yang urusin, bentak Warno. Di tempat sepi, Anda menghentikan mobil. Lalu bersama Warno dia pindahkan tubuh Sidah ke jok belakang dan menutupinya dengan jaket. Mereka batal membuang jasad karena hari keburu siang. Lalu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Begini ceritanya. Selanjutnya atas perintah Warno, Anda mengemudikan mobil ke daerah Cikarang ke tempat teman Warno yang bernama Masdi alias Black. Di tengah perjalanan Warno menghubungi temannya yang lain Herman. Saya mau jual mobil, ada yang mau nggak? Herman menjawab, ada teman debt collector, kali aja dia punya teman yang mau beli.
Setiba di kontrakan Black di Kampung Gendoang, Karangmukti, Cikarang, Anda memarkir mobil Honda Civic curian di sana. Sementara Warno minta bantuan Black membeli tali tambang. Warno juga meminjam sepeda motor Black dan langsung menuju kediaman Herman. Pukul 8 malam dia tiba di tempat Herman dan mengajaknya melihat mobil. Mereka pun berboncengan kembali ke kontrakan Black. Di sana sudah menunggu Anda. Anda mengatakan pada Warno dia tidak ingin mobil dijual. Dia ingin mobil digadai saja karena dia ingin memiliki mobil itu. Lagian lebih mudah menggadai daripada menjual, kata Anda. Herman kemudian memfoto bagian luar Honda Civic dan mengirimkannya ke HP temannya Cepot. Ini ada kendaraan, surat-surat nggak lengkap, hanya STNK aja yang ada. Cepot menjawab, oke nggak apa-apa. Cepot minta Herman memvideokan odometer agar dia bisa melihat jumlah kilometer mobil. Nah, saat memvideokan, Herman kaget. Melihat di jok belakang mobil ada rambut yang ditutupi jaket. Itu apa? Tanyanya pada Warno. Mayat, belum sempat dibuang, jawab Warno. Terus kapan mau dibuang? Tanya Herman lagi. Ya kalau ada yang mau beli mobilnya, kata Warno. Beberapa saat kemudian Cepot menelpon Herman. Besok pagi atau siang ya, ada peminat mau datang lihat mobil. Oke, secepatnya ya, soalnya pemiliknya mau mobilnya cepat laku, jawab Herman yang langsung menyampaikan pada Warno dan Anda bahwa besok akan ada orang yang datang melihat mobil. Berarti mayat harus segera dibuang. Demikianlah pukul 10 malam dengan mengendarai Honda Civic, Anda, Warno, dan Herman berangkat. Sementara itu jasad Sidah tergeletak di jok belakang ditutupi jaket. Saat itu Warno mengambil 2 HP dan tas Sidah lalu membuangnya di kali di daerah Glonggong, Cikarang. Mereka lantas berhenti di sebuah warung. Warno turun untuk membeli sebuah karung plastik. Lalu tak jauh dari situ di daerah Cibatu mengambil 4 bongkah batu berukuran besar. Mobil kembali melaju dengan dikemudikan Anda. Warno sibuk memasukkan 4 bongkah batu ke dalam karung plastik sebelum mengikat karung dengan tali tambang. Selanjutnya tali itu diikatkannya ke tubuh Sidah. Gunanya sebagai pemberat agar nanti saat dibuang ke sungai, jasad Sidah langsung tenggelam. Setiba di jalan yang sepi, Anda menghentikan mobil. Warno dan Herman memindahkan mayat Sidah ke bagasi mobil, sementara Anda mengawasi sekeliling. Sudah pukul 3 pagi, Rabu 2 Juli 2025, mereka memutuskan membuang jasad di Sungai Citarum di kawasan Cikarang. Setiba di jembatan daerah Kampung Kedung Gede, Kedung Waringin, dekat dengan kawasan industri GIIC Cikarang, Anda memarkir mobil di atas jembatan dengan kondisi mesin hidup. Lalu Warno turun membuka bagasi mobil dan mengeluarkan jasad dengan bantuan Herman dan Anda. Bersama-sama mereka lempar jasad ke Sungai Citarum. Pukul 9 pagi Herman menerima telepon dari Cepot. Di mana kita mau ketemu untuk melihat mobil? Di Cibuntu aja, jawab Herman. Pukul 11 siang, Cepot datang dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu memeriksa kondisi mobil dan melakukan tawar-menawar, namun tidak cocok dan akhirnya batal. Selanjutnya pukul 1 siang, Cepot menginfokan ada pria lain bernama Apih yang berminat dengan mobil itu. Bawa mobil ke kontrakan Apih, katanya. Anda, Warno, dan Herman pun membawa mobil ke kontrakan Apih di daerah Ciberem. Di sana Apih sudah menunggu. Tak lama kemudian datang 3 pria, yakni Teguh Arianto, Haris Sanjaya, dan Wawan Suganda. Selagi Apih sibuk menunjukkan mobil dan melakukan nego dengan pria yang bernama Teguh, Anda, Warno, dan Herman menunggu di sebuah warung. Teguh mengecek mobil dan surat-surat mobil. STNK ada atas nama Sidah Alatas, tapi BPKB tidak ada. Apih mengatakan, BPKB-nya masih di agen leasing, nanti dalam 3 bulan akan saya berikan. Setelah sepakat, Teguh membayar 80 juta dengan cara ditransfer ke rekening Haris. Transaksi kelar, Teguh lalu membawa pergi Honda Civic itu. Selanjutnya Apih minta agar Haris mentransfer 40 juta kepada Anda sebagai pembayaran. Selain itu Apih juga minta 14 juta untuk dirinya dan 5 juta untuk Wawan. Sisanya 21 juta untuk Haris. Sementara itu Anda begitu menerima transferan 40 juta langsung melakukan pembagian, yakni sebesar 3,5 juta upah untuk Cepot dan 5 juta upah untuk Herman. Sedangkan untuk Warno, Anda membelikan 1 HP Oppo Reno seharga 5,5 juta. Untuk dirinya sendiri, Anda membeli HP Oppo Reno seharga 5,5 juta dan iPhone 13 seharga 7,3 juta. Sisanya digunakan untuk biaya transportasi, makan, dan penginapan saat Anda, Warno, dan Herman melarikan diri ke Jawa Tengah.
Anak-anak Sidah panik karena ibu mereka tidak pulang juga. Keluarga telah menghubungi HP-nya, mencari kemana-mana dan mengumumkan hilangnya Sidah, tapi nihil. Sidah tak ditemukan juga. Mereka pun melaporkan hal itu kepada polisi. Rekaman CCTV di rumah menunjukkan pada Senin malam 30 Juni, ibu Sidah pulang ke rumah dengan menyetir mobil seorang diri. Tapi kemudian dini hari, Selasa 1 Juli, dia pergi lagi entah kemana. Sidah dikenal sebagai sosok mandiri dan pekerja keras. Suaminya sudah lama meninggal sehingga Sidah bekerja sebagai notaris menghidupi 3 anaknya seorang diri. Di rumahnya di Bogor, dia tinggal bersama anak-anaknya. Tetangga mengenalnya sebagai sosok baik dan ramah. Karena kesibukannya, Sidah sudah biasa pergi dan pulang di luar jam kerja dengan menyetir mobil sendiri. Biasanya subuh dia sudah berangkat kerja, pulangnya tidak tentu, demikian menurut Ketua RT. Yang membuat keluarga semakin bingung dan bertanya-tanya, Sidah tidak meninggalkan pesan dan jejak apapun. Pada Kamis 3 Juli 2025, warga menemukan jasad mengambang di Sungai Citarum di Kecamatan Kedung Waringin, Bekasi. Kondisi jasad sudah membusuk, termasuk wajah, sehingga sulit dikenali. Bagian kaki terikat tali. Untunglah polisi berhasil mengidentifikasi sidik jari dan ternyata jasad adalah Syarifah Sidah Alatas, warga Bogor yang dilaporkan hilang oleh keluarganya. Polisi segera memberitahu pihak keluarga yang diminta datang melihat jasad di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Usai divisum, keluarga membawa jenazah ke rumah keluarga besar di Jalan Haji Hamid Bogor dan pada Jumat 4 Juli jenazah dimakamkan di TPU Wakaf Los Lolongok. Pemakaman Los Lolongok merupakan kompleks makam wakaf bersejarah khusus warga peranakan Arab di wilayah Lolongok, Kelurahan Empang, Bogor Selatan yang telah ada sejak tahun 1898. Sementara itu polisi melakukan investigasi dan mengumpulkan informasi dari berbagai pihak. Diketahui mobil Sidah yakni Honda Civic warna putih Raib. Polisi pun mencari keberadaan mobil itu dan berhasil menemukannya di tangan seorang pria bernama Teguh. Dari sinilah kemudian polisi berhasil menelusuri dan mengungkap kasus pembunuhan Sidah, bahwa pelakunya adalah Warno dan Anda. Keduanya adalah orang yang dikenal Sidah, bahkan Anda merupakan sopir harian yang pernah bekerja pada Sidah. Diperoleh informasi, para pelaku berada di daerah Karanganyar, Jawa Tengah. Segera tim kepolisian menuju ke sana. Pada Jumat 4 Juli 2025 pukul 8 malam, polisi menggerebek sebuah tempat kosan di Jatan, Karanganyar, Jawa Tengah. Di sana polisi menemukan 3 pria sedang tidur. Mereka adalah Anda, Warno, juga Herman yang ikut membantu. Ketiga pria mengakui perbuatan mereka telah membuang jasad Sidah ke Sungai Citarum. Sedangkan dalang dan pelaku pembunuhan adalah Andrian alias Warno yang telah menusuk dada Sidah lalu mencekiknya hingga tewas. Teguh Arianto, Haris Sanjaya, dan Wawan Suganda juga diringkus polisi. Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Cikarang. Anda mengatakan dalang kejahatan adalah Andrian alias Warno. Awalnya Warno lah yang mengusulkan untuk merampas mobil Sidah dengan cara mendorong Sidah keluar dari mobil. Tapi Anda menolak. Dan ketika mereka ngopi-ngopi di Sentul, Anda membujuk Warno agar mengurungkan niat merampas mobil ibu Sidah. Saat itu Warno mengiyakan. Namun Anda terkejut ketika kemudian tanpa sepengetahuannya saat mereka berada di dalam mobil, Warno tiba-tiba menusuk dada ibu Sidah dengan gunting dan mencekiknya hingga tewas. Saya tidak tahu Warno membawa gunting. Di persidangan ketika ditanya mengapa Anda mengemudikan mobil dengan pelan hanya 20 hingga 30 km per jam seolah memberi kesempatan agar Warno leluasa melakukan aksinya, Anda menjawab dia menyetir pelan karena pandangannya kabur akibat hujan. Sementara itu Warno mengatakan dia tidak berniat membunuh Sidah. Dia hanya ingin mendorong Sidah keluar dari mobil lalu merampas mobil. Tapi karena Sidah melawan, Warno panik lalu menusuk dan mencekik Sidah hingga tewas. Di akhir persidangan, majelis hakim menyatakan terdakwa Andrian alias Warno dan Anda Wijaya Kusuma terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Mereka tidak dikenakan pasal pembunuhan berencana. Keadaan yang memberatkan, para terdakwa mengakibatkan duka mendalam bagi keluarga Sidah Alatas.
Para terdakwa telah menikmati keuntungan material dari hasil perbuatannya, dan perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan, para terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa maupun perbuatan melawan hukum lainnya. Selain itu, para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya. Majelis hakim menjatuhkan vonis masing-masing 15 tahun penjara kepada Warno dan Anda. Herman yang terbukti turut serta menyembunyikan kematian dan melakukan penadahan divonis 4 tahun penjara. Sedangkan Teguh Arianto, Haris Sanjaya, dan Wawan Suganda bebas karena terbukti mereka tidak bersalah. Mereka tidak tahu bahwa Honda Civic milik Sidah adalah mobil curian. Sedangkan Cepot dan Apih buron hingga kini. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.